Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat. Tetap semangat monitor siaran kita di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan mini drama, juga membawa kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu obrolan komunitas. Malam hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber kita, bahkan ada 3 orang ya. Tapi sayang, Kak Imam yang bisa hadir, digantikan ada satu lagi, ini narasumber kita, nanti kita akan ajak ngobrol ya. Kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini dari komunitas Aseti Sumsel, yaitu Asosiasi Seni Tari Indonesia, Seniman Tari Indonesia. Tema kita adalah telisik tari tradisi Sumatera Selatan. Seperti apa? Kita akan telisik lebih jauh, kita akan kulik-kulik sama 2 narasumber kita melalui obrolan komunitas malam hari ini. Yang pertama kita kenalkan dulu narasumber kita, ada Ningci Ali Faisal AMD. Ini Ketua Harian Aseti yang sudah biasa hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ning? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu semangat, kemudian aktivitasnya juga lancar ya, terutama seni tarinya. Yang kedua, yang paling muda kayaknya di antara kita ya. Ada lagi yang lebih muda ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita ajak ngobrol ya. Ada Haja Nina Marliana SH ya. Iya, Ini Ketua Mbak. Umum Aseti Sumatera Selatan. Aduh, masih muda banget. Iya, Mbak. Apa kabar Nin? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih loh udah mau Kita hadir. yang terima kasih udah diundang, Mbak. Iya, semangat selalu pokoknya ya. Ya, harus tetap semangat ya, Mbak ya. Satu lagi kita kenalin boleh nggak ya? Oh, boleh, Mbak. Ini juga salah satu dari pengurus Salah satu pengurus Aseti. kita juga. Pengurus Aseti. Iya. Langsung kenalan aja. Siapa nih namanya? Bang apa panggilannya? Sandi. Oh, Bang Sandi. Bang Sandi nggak apa-apa, melengkapi Kak Imam yang nggak hadir. Kak Imam Sebagai mudah-mudahan pelengkap. cepat sehat ya. Iya. Di barusan dapat kabar udah sehat katanya. Udah sehat aduh. Udah gak keburu ke sini. Nggak keburu lagi. Nggak apa-apa, lain waktu kita undang ya. Untuk Kak Imam Kasta, itu seniman tari dan penasehat juga di Aseti ya. Baik, mudah-mudahan Kak Imamnya sehat. Baik pendengar, Anda bisa bergabung di acara ini, bukan hanya kita berempat. Anda bisa bergabung di line telepon 36997. Dan siaran kita Anda bisa saksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 Palembang. Anda bisa like di situ, kasih komentar dan pertanyaan melalui kanal YouTube kita. Atau bisa di WA 0821 7927 9090 atau juga di RRI Digital di line telepon 36997. Baik, kita ke Kak Ning dulu ya kayaknya ya. Boleh. Gimana nih Kak Ning, Aseti sekarang sudah berapa tahun ini? Kalau di Jakarta itu udah dari 2017 ya. Udah dari 2017, sekarang 2026. Cuman kalau untuk Sumatera Selatan sendiri itu Baru ya, Desember. Desember? Desember dikukuhkannya. Desember tahun 2025. 2025, berarti belum 1 tahun ya? Belum. Nanti 2026 Ini Sumsel nanti, ya? Sumsel ya. Sumsel. Oke, Aseti. Jadi gebrakannya apa nih Kak Ning yang terbaru dari Aseti sendiri? Kita kan baru bener dikukuhkan ya, cuman kita udah ikut ini sih ya kayak partisipasi di amal kemarin untuk Aceh, Sumbar itu kita ikut itu. Baik, oke. Memang apa kemarin untuk pedestrian apa ada undangan dari Pemkot juga Pemkot juga ya. untuk penghidupan kembali pedestrian di Kolonel Atmo. Nah, itu kita diundang juga. Diundang Alhamdulillah juga. dilibatkan. Alhamdulillah, baik. Kalau Kak Nina, ya saya panggilnya Kak Nina ya. Pada adik gitu. Nin, kok tertarik di dunia seni tari gitu? Oh gitu ya, Mbak ya. Mbak, sebenarnya saya itu
akrab dipanggil Inot loh Mbak. Inot. Iya. Ya udah. Karena kalau Nina itu kebanyakan orang nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Yang tahu Inot. Inot. Iya. Panggilannya ya? Iya. Oke. Panggilan. Not kok suka tari sih? Suka tari. Ya emang dari kecil udah belajar tari Mbak. Jadi owe-owe udah nari gitu? Dari sebelum TK Mbak. Sebelum TK? Iya, saya Jaipongan. Balet dulu Mbak, Balet. jaipongan. Terus ada khusus tari Bali gitu. Dulu ada di Sanggal Dwi Kora itu ya Mbak ya, Mbak Iya. Meli yang kerjanya di itu TVRI itu. TVRI. Itu ya. Husni ya? Iya, setelah itu baru ke Sanggar Limar, baru bergabung. Sanggar. Baik. 1996. Di dunia perbankan. Iya. Kok bisa balance gitu? Balance, iya. Jadi gini Mbak, di Bank Sumsel Babel itu tidak hanya kita bekerja. Iya. Di sana ada yang memang dikhususkan kalau misalnya di situ banyak cabur Mbak. Jadi salah satu cabur seni dan olahraga itu namanya cabur senam. Cabur senam. Iya, cabur Iya, senam. Jadi oke. saya masih sebagai atlet di sana Mbak. Sampai Gitu. sekarang? Sampai sekarang. Alhamdulillah, gitu. baik. Sandi, mana nih mukanya Bang Sandinya? Belakang gitu. Kalau Sandi sama nih profesinya juga seperti Inot ya, di dunia perbankan. Jadi di Aseti juga sejak kapan nih Sandi bergabung? Mungkin 1 minggu. Baru 1 minggu. 1 Desember. Satu bulan. Satu Desember. bulan. Kenapa tertarik? Kan cowok biasanya agak sedikit mana gitu kalau tarik ya. Ya kalau saya nih Apa aja mau? hanya pelengkap saja sih. Memang dia bagian ini Jadi seksi boleh saya perlengkapan. jelaskan Iya, Mbak? boleh. Iya. Jadi Aseti ini Mbak bukan hanya seniman Mbak. Bukan hanya Di dalamnya. seniman. Kita juga ada namanya meneliti kan itu perlu Bener, ilmunya iya. Mbak. Ilmuwan Terus ada gitu. juga yang perbankan ini juga perlu Mbak. Jadi Perlu, kita tuh oke. memang Lengkap mengemas ya. lengkap. Tapi khususnya untuk menjaga kesetaraan itu seniman tari gitu Mbak. Oke. Jadi di Aseti itu benar-benar memang jadi satu ya. Jadi satu. Segala profesi bisa Segala masuk. profesi bisa masuk ya, tapi misi dan visinya itu ya itu tadi menjaga kesetaraan, Iya. meningkatkan kompetensinya Mbak. Itu supaya penari itu menjadi profesional Mbak Baik. gitu. Bukan hanya nari aja Bukan ya. hanya nari, tapi dia tuh juga harus mengembangkan ilmu. Jadi kalau cuma tari, tapi kalau dia nggak berkreasi Mbak ya, Berkreativitas. itu nggak bisa. Dia Apalagi harus zaman mengembangkan. teknologi ya. Apalagi zaman teknologi. Benar. Harus Oke. ditunjang oleh semua unsur. Semua unsur unsur harus. mengikuti perkembangan. Iya. Dan yang pasti bisa dikatakan bisa membawa diri ke tingkat nasional dong Iya, ya. nah itu memang Membawa tugas nama kita, Mbak. Sumatera Iya. Selatan. Iya, tugas kita. Oke, kita ke tema. Tadi udah kenal-kenalan gitu ya. Telisik tari tradisi Sumatera Selatan nih Kak Ning. Yang namanya kalau menelisik kita ulik-ulik ya tentang tari ya. Kulik kita. Nah, kalau bicara soal tradisi tari Sumatera Selatan sendiri Kak Ning bisa cerita dulu nih seperti apa nih? Ya. Kita di Sumatera Selatan ini kan tidak cuma hanya kota Komplek ya. Palembang ya. Itu ada 17 kabupaten. Iya. Itu punya masing-masing tari tradisi betul. sendiri-sendiri. Sebenarnya tempo hari waktu kami diundang ke sini Nago Besaung itu ya, tapi mewakili sanggar saya itu Sanggar ya. iya. Nah itu kita bahas itu Oke. tari tradisi Sumatera Selatan itu. Ya kalau untuk Aseti sendiri, Iya. kami lagi berfokus ke untuk Perda Gending Sriwijaya. Jadi Gending Sriwijaya itu kan ada WBTB-nya sudah ya, Iya. tapi belum ada perdanya. Baik. Itu yang sayangkan, memang agak sulit, entah kendalanya apa dari instansi ini. Ternyata itu sudah bertahun-tahun lalu memang tidak pernah realisasi. Iya. Jadi dari dinas ini mereka lebih ke perda kebudayaan, Kebudayaan. perda budaya gitu. Oke. Kita maunya perda seni. Jadi kita udah pernah ngajuin itu sampai ke DPRD kota, semua seniman-seniman budayawan itu ya, khusus
itu, tapi waktu itu bukan melalui Aseti ya. Iya. Itu Dewan Kesenian Palembang. Baik. Nah, untuk Aseti ini mungkin kami mau lebih mungkin kalau bisa terrealisasi oleh Aseti gitu. Amin, tahun ini ya, Iya, mudah-mudahan kami, ya. entah bagaimana caranya, kami agak maksa gitu. Karena sudah darurat ya maksudnya. Baik, kalau tari tradisi Sumatera Selatan yang banyak dikenal orang kan Gending Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, apalagi kalau Nino Tia tahu banget itu. Iya. Oh, Kita pasti. kan salah satu Kami dulu tim Iya. Gending Sriwijaya. Tim Gending Sriwijaya. Iya. Oke. Di Sanggar Limar itu asuhan dari maestro almarhum Eli Rudi. Eli Rudi, Iya. iya, baik. Nah, ini tari tradisi Sumatera Selatan yang sudah mendunia ya, Itu Iya, internasional. benar sekali. internasional, baik. Nah, sudah kalau sebagai ini loh Mbak, sudah WBTB, sebagai jati warisan, identitas. identitas Sumatera Iya. Selatan. Jadi kalau orang bilang apa namanya gending, itu sudah pasti Sumatera Selatan. Baik. Gending Sriwijaya. Iya. Nah, Kak Ning, kalau tradisi Sumsel ini kan memang sangat luas. Kalau kita langsung ke tarian gending tadi, mungkin untuk sekarang kalau kita telisik lebih mendalam, yang bisa dikatakan istimewanya dari tradisi atau tarian gending ini apa nih, Kak Ning? Sebenarnya banyak dari semua aspek. Iya. Itu ada dari sejarahnya, bagaimana tari gending itu dibuat Iya. ya. Dan unsur-unsur, kalau keindahan dari kostum, dari Kostumnya, gerak, dan lirik itu melambangkan benar-benar. Jadi orang kalau mendengar liriknya sudah Tahu, ya. membayangkan, wah, kerajaan Sriwijaya Sumatera Selatan itu dari lirik tuh sudah bisa ya melambangkan kejayaan itu. Iya. Dan memang keagungan lah istilahnya, kebanggaan bagi negara dari daerah kita sendiri itu ya, Iya. yang Baik. paling ini pokoknya khas banget itu. Punya khas ya. Khas hanya kita yang punya lah gitu. Baik. Nah, kalau Ino sendiri pengalaman selama menjadi seorang penari gitu ya, mungkin banyak cerita juga. Nah, gimana tuh perasaan ketika pernah membawakan tari gending Sriwijaya gitu? Kata orang kan harus ada chemistry-nya ya. Iya, Betul. benar sekali. Jadi itu benar-benar sakral ya Mbak. Iya, sakral. Itu kalau kita Kostumnya harus dulu dijaga. nari, Penarinya pun harus penarinya sakral. harus benar-benar kalau dulu ya Mbak ya, mohon maaf, bukannya kita bilang sekarang ya Mbak ya. Kalau dulu kita harus sebelum menarikan kita harus belulur Mbak. Pelulu. Iya, belulur. Luluran karena dodotan Dan dia. tinggi badannya itu harus tinggi. Harus sama. Karena dia biar pakai dodot itu ya, pakaiannya kan mewah tuh Mbak. Jadi biar enak gitu lihatnya. Karena dia kan 9 penari ini kan melambangkan batang hari 9. Iya. Dan dia harus kokoh gitu Mbak. Kokoh tapi lembut gitu Mbak. Dan di sini makanya kita di sini ya Mbak ya. Karena di sini kita penari gending, jadi kita kebetulan saya kan ketua Aseti Sumsel ya Mbak Iya. ya. Jadi misi saya di sini sama teman-teman ya itu bagaimana dari WBTB ini itu bisa menjadi pergub perbub gitu Mbak. Lebih kuat gitu ya. Biar kuat. Mbak Aling tadi kan sudah bilang kan Mbak ya, Iya. ini sulit sekali. Kenapa sih kalau kesenian itu sulit? Kendalanya di mana? Kendalanya kita di belum mana? tahu. Jadi setelah diteliti ya ternyata Mbak ya, ini mereka tuh bingung Mbak, bingung mau menetapkan kalau ini tidak banyak larangan gitu Mbak, kan Iya. banyak larangan gitu Mbak ya. Benar-benar. Mungkin pemerintah tuh bingung mau membatasi di undang-undang gini loh Mbak, Iya, iya. di peraturan inilah Mbak. Baik. Sedangkan kita diharuskan untuk mengembangkan bagaimana orang mau mengenal tarian kan Mbak, kalau kita Betul. tidak memperkenalkan gitu. Benar. Sedangkan di sisi lain Gending Sriwijaya itu banyak larangan gitu Mbak. Misalnya contoh dia nggak boleh ditarikan dengan sembarangan. Dia harus Iya. kan kalau Gending Sriwijaya itu harus ditarikan ada tamu kenegaraan. Tamu kehormatan. Iya, tamu kehormatan. Kehormatan. Baik, Iya, baik. dan itu juga memang dari sejarahnya memang seperti itu. Dari dulu sejarahnya. ya Kak Ning ya. Iya. Oke. Tapi di sisi lain kita harus memperkenalkan supaya tari gending ini tidak mati gitu, Mbak, tidak punah gitu. Bagaimana caranya? Yaitu memperkenalkan. Jadi sulit Mbak. Jadi di sini kami itu nanti Insya Allah ya Mbak ya, Iya. kita akan mengadakan itu namanya pertemuan kayak musyawarah biasa sih Mbak. Iya. Tapi tetap itu semua seniman 17
kota kabupaten itu harus kumpul Mbak, dan disaksikan oleh dinas pendidikan, dinas budaya, dinas Baik. biar di sini kita kupas sejarah, kupas buku namanya Mbak, Iya. biar jelas bagaimana sih kenapa itu sampai sekarang tuh tidak ada hanya WBTB kan tidak kuat Mbak. Justru WBTB itu justru kita Warisan harus tak benda mengembangkan. itu ya? Iya, harus mengembangkan kan, Iya. harus mengembangkan. Di situ kan ada kata-kata boleh diubah, Asal? tapi tidak menghilangkan nilai-nilai unsur budayanya, pakamnya. Nah, di sini kan sangat bertentangan dengan kita yang memang menjaga Gending Sriwijaya gitu, Iya, Mbak. baik. Jadi nanti insya Allah ya Mbak ya, doakan Iya, semoga amin, lancar. amin. Iya. Karena memang di sini kan Aseti Sumsel kan memang tugasnya gitu Mbak. Iya. Tugasnya itu tadi menjelaskan secara profesional ya Mbak ya. Baik. Nanti dikumpulkan semuanya seniman-seniman yang benar-benar yang memang melegenda di daerahnya masing-masing kita undang, Baik. agar kita menjadikan satu suara Mbak. Mungkin di situ pemerintah itu menunggu di situ. Iya, kalau pemerintah kayaknya perhatian luar biasa ya. Luar biasa. Kalau untuk tarian Kak Ning. Perhatian, cuman kalau kendala kami kemarin itu bukan masalah aturan-aturan itu, Iya. masalah anggaran. Oh iya. Karena baik. perda kesenian dan perda budaya itu beda anggaran. Berbeda anggaran. Iya. Nah, di Di situ. anggaran, jadi bukan di itu ya, lebih mungkin, tepatnya. iya. Karena banyak yang diatur itu bukan hanya di tari Gending Sriwijaya, tapi ada juga musik, ada juga yang lain-lain itu. Baik. Semuanya jadi satu pasal nanti. Oke. Nah, balik ke Inot ini anak muda ya. Karena kita bicara tarian ini kan tidak sembarang orang yang bisa melakoninya. Iya. Kalau tari sih asal nari bisa. Tapi yang dikatakan benar-benar kita menjaga tradisi Sumsel itu sangat sulit ya kalau kita nggak benar-benar. Bener, Mbak, Nah, Susah. benar. Busana aja itu nggak sembarang Mbak, busana. Bener, itu. iya. Menggunakan busana. Iya, sebentar Saya ya. mau Kita bergabung terima ya. telepon dulu ya. Iya. Kita coba dulu. Mudah-mudahan tidak salah alamat ya. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya di Prabu Muli ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oma Tapi Ana. kadang-kadang bagus, kadang enggak gitu. Oke. Ada kalimat kadang-kadang. Oma sudah monitor ini ada 2 perempuan cantik ini, ada satu yang ganteng. Perempuan cantik, Iya. boleh dikatakan ya pekerjaan yang mulia lah. Iya, baik. Ada yang mau Penari kan? penari, ada Kak Ning, ada Kak Inot. Penari. Oh, itu mah kasidah ya. Mau nanya kemana nih, kedua-duanya atau ketiga-tiga? Ya mungkin nggak tahu lah siapa yang mau menjawab nanti Boleh, ya. boleh. Apa yang mau ditanyakan Boleh Oma? bertanya ya, Mbak Nas Iya, ya. boleh, boleh. Terima kasih Mbak Nas. Hmm. Assalamualaikum penari-penari ibu-ibu yang Waalaikumsalam, cantik. Waalaikumsalam. Kayaknya ada juga yang tampan ya. Ada, tapi agak terselubung ya. Coba bisa maju dikit Kak Sandi, ke deket Kak Ning. Yang tampan itu gitu. Wajahnya Di sini tampan aja lah. apa gitu kan. Agak Iya, pemalu jadi ya. yang tampan itu gitu. Saya. Nah, mau bertanya nih. Iya. Dari tadi kan diomongkan adalah gending ya. Iya, tadi tradisi ya. Dan gending itu apa? Kenapa? Apa sejarahnya? Jadi tarian gending ini katanya sudah jadi internasional gitu ya. Iya, Betul. oke. Apa ada sejarahnya gitu? Iya, baik. Iya, terus yang ada lagi. Apa lagi? Oh, mantap. Oke, apalagi Oma? Apa sih yang apalah dibilangnya kesan-kesannya seorang jadi penari itu Oh, gitu. jadi penari gitu ya. Baik, baik, baik. Iya, kalau Oma kan kesannya sebagai pendengar radio ya. Oma nih kayaknya penari juga deh kayaknya. Iya ya. Kayaknya penari juga nih dari Terima kasih suaranya. ya Ibu ya. Makasih Oma. Terima kasih Mbak Nat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin Kak Ning dulu ya, nanti Kak Inot menambahkan. Sejarah kayaknya nih. Sejarah ya. Iya. Sejarah tari gending itu memang dibuat, diciptakan itu berdasarkan dari permintaan pada waktu itu pada masa penjajahan Jepang kita masih. Iya.
Jadi waktu itu kita masih ada namanya pemimpin juga waktu penjajahan Jepang itu residen ya, Residen Abdul Razak. Nah itu karena banyaknya permintaan untuk tamu yang datang, yang untuk disambut. Jadi Jepang ini meminta kepada pemerintah lokal lah ya istilahnya, untuk diciptakan sebuah tarian gitu. Untuk menyambut ya. Ya, lagunya itu sendiri itu asal dari lagu Nina Bobo Jepang. Nina Bobo Ya, Jepang. jadi Aduh baru tahu saya. Jika laku itu kan jika laku itu aslinya nadanya itu dari lagu Nina Bobo Jepang. Nina Bobo Iya. Jepang. Keren-keren. Tapi dibuatlah oleh seniman kita. Diubahlah kali sairnya. sairnya. Sairnya jadi lirik itu tadi yang Gending Sriwijaya. Baik itu Itu yang membuat koreo tariannya itu dari anak-anak Residen Abdul Razak itu sendiri. Residen Abdul Razak. Ya, dulu yang menarikan memang kan tidak sembarang ya, karena menyambut tamu besar. Jadi diharapkan penarinya juga dari yang kalangan bangsawan lah kalau kita bilang ya. Diambil dari misalnya anaknya siapa anaknya Presiden siapa. gitu Kalau ya. dulu kayaknya masih memang saya kan ada hubungan dengan keluarga besar itu juga ya. Jadi menurut cerita dulu kalau ada foto-foto juga bukti dokumentasi. Jadi penari-penari itu diambil dari itu kan 9 muara. Pangeran daerah apa? Di mana di Batu Raja, itu di Lahat, itu benar-benar 9 orang itu. Baik. Selebihnya itu dari anak-anak residen sendiri. Penciptanya itu anak pertamanya, Sukaina Rozak. Iya, itu ya Oma sudah dijawab sama Kak Ning ya. Nah, kalau pertanyaan kedua nih Kak Inot kayaknya cocok. Gimana sih rasanya jadi seorang penari gitu? Oma nanya tuh. Passionnya masih sampai sekarang. Si Oma ini Ya. jangan-jangan dia penari ya? Penari. Penari nggak Oma? Dia pendengar katanya. Pendengar. Tapi ini ya Oma ya, pasti punya anak atau cucu ya mau dijadikan penari. Boleh. Iya. Oma tahu nggak Oma? Saya kerja di Bank Sumsel Babel itu karena saya seorang penari. Ya. Iya, bisa Artinya, mengantarkan ke situ ya. Bisa menghantarkan. Jadi penari ini kalau orang lihat kata-kata penari kayaknya ini ya konotasinya biasa aja ya, kalangan yang rendah ya. Padahal zaman dulu loh Mbak, ada loh pahlawan penari, betul nggak Mbak? Iya, betul. Iya, jadi penari orang lagi nari-nari gitu ya. Jepang punya itu pada zaman Jepang itu yang penarinya itu Mbak ya, itu di perhatian kopi dikasih gitu. Kalau zaman sekarang cyanida ya. Kalau dulu racun tikus. Berarti berjasa dong ya. Berjasa, makanya para penari jangan merasa rendah diri. Bukan pakai senjata. Iya, Pakai dia senyuman, halus. pakai gerakan. Senyuman, Pakai diajak lentiknya menari. tangan Jadi gitu. musuh-musuh tadi nggak tahu. Terkecoh Mbak. Iya, jadi ada bakul itu Cak Siap itu seluruh itu. Jadi salah satu penari ya Mbak ya. Jadi Ya. pahlawan juga dong ya. Iya, pahlawan. Jadi jangan salah. Jadi itu buat teman-teman yang profesinya penari itu jangan malu kalau diri bilang kamu kerjanya apa? Sebut aja penari. Penari gitu. Di Malaysia penari itu adalah profesi Mbak. Profesi yang sangat dihargai. Profesi itu dihargai di KTP-nya ya. Mohon maaf kita bukan di Malaysia bukan KTP ya Mbak ya. Kita yang Apa KTP. namanya ya. Iya, identitas dirinya ya. Jadi harus bangga dong ya. Harus bangga. Kalau saya mah jarang kalau di luar-luar. Kamu kerja di mana? Kamu Bank Sebab enggak? Enggak, penari. Sponsor. Mohon maaf ya Mbak. Bisa kok dihapuskan kan? Iya, enggak apa-apa. Iya. Tapi, itu kan profesinya. Iya, jadi kesannya Oma ya. Kalau saya sih saya bangga Mbak. Karena saya dari kecil itu sudah dididik sebagai seorang penari sebelum TK ya Mbak ya. Iya. Jadi sebelum TK saya itu sudah dididik jadi penari, balet, nari. Jadi mohon maaf Mbak, saya
sudah mengelilingi dunia. Waduh, dengan menari ya? Iya, dengan Iya, menari betul. tanpa dibayari orang tua. Alhamdulillah. Negara semua. Berarti penari itu berkah ya. Berkah sekali. Bisa ngajak kita keliling. Benar, bisa Jadi diajak jalan-jalan. jalan-jalan, membawa nama Sumsel. Benar sekali, Mbak. Apalagi nama pribadi. Wah, gitu. Bahkan dihantarnya saya Wow. sebagai seorang perbankan. Padahal nggak baik, nyambung baik. ya, Mbak ya. Iya. Tapi ternyata di perbankan saya justru karena saya punya keahlian nari. Ada nilai plusnya. Nilai plusnya. Di situ memang. Iya. Baik, Ini baik. salah satu saksi ya, Mbak Iya. ya. Saksi yang hidup sekarang ya. Iya, masih. Sandi, ini Sandi belum bersuara dari tadi. Sandi, kalau Sandi melihat sosok seorang penari bagi seorang Sandi itu apa? Ya, kembali lagi ke Anaknya dong. sianida. Iya. Ya, sianida. Tapi kalau saya pribadi sih saya nggak bakal ketipu dengan penari. Kenapa? Karena saya sudah tahu Oh, Sudah. iya iya. teknisnya. Teknisnya ya. Anaknya juga penari sekarang. Gara-gara berteman sama saya, Ibu, jadi dia pengen anaknya itu bisa nari. Iya. sih. Baik. Jadi bagi Sandi penari itu memang istimewa, ya. Istimewa sekali. Dengan lemah gemulainya tapi benar tadi. Dan memang ada risetnya itu, Mbak. Iya. Jadi menari itu Oke. Orangnya lebih kreatif. Kreatif. Dayanya ini, Mbak. Daya Jadi ininya. dia namanya soft skill gitu. Jadi Tidak semua orang bisa, Di luar ya. akademisi ada keahlian menari itu plus ya. Tidak salah berarti Sandi ya. Bisa. Kita break dulu ya. Iya. Kalau ngobrolin tari memang kayaknya kurang waktu 1 jam. Besok kita sambung lagi, tapi ini masih ada waktu. Kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita malam hari ini. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang berikut melalui obrolan komunitas. Setiap daerah tentu memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami. Terima kasih pendengar, masih bersama kita obrolan komunitas malam hari ini dengan 3 narasumber kita. Ada Sandi, ada Ino, dan ada Kak Ning. Nah, nanti kita lanjut lagi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Oma Ana sudah dijawab sama Kak Ino tadi ya. Iya. Oke. Semoga Oma puas ya. Puas ya. Jadi Kalau enggak jawabannya. bisa ke WA nanti. Iya. Sekalian mau nitip anaknya nggak apa-apa. Boleh. Perlu kita ajar. Cucunya Cucu. di Prabu Mulia. Menuju Palembang. Silakan pendengar bisa di kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang. Anda bisa bergabung, like dan juga kasih komentar ya. Kita ke Kak Ning, Kak Ning. Ya. Tadi kita sudah sedikit ngulik tentang Gendir Sujaya ya. Nah, sementara kita ini berbicara soal telisik tari tradisi Sumsel. Kan luas sekali Sumsel ini. Dari beberapa daerah 16 atau 17 kabupaten itu punya masing-masing tarian tradisi. Nah, kalau di daerah Sumatera Selatan selain Palembang ini yang agak sedikit melejit daerah mana nih Kak Ning? Ada di Lahat ada. Lahat, tari rai-rai ya? Rai-rai. Nah, iya. Itu melambangkan apa kegembiraan menyambut masa Musim panen. panen, Iya. panen, oke. Itu rai-rai itu nama lainnya itu kayak serai serumpun gitu. Serumpun dia. Ya. Kalau daerah lain selain rai-rai mungkin Ada setabe. setabe, Sekayu. sekayu. Jadi masing-masing itu punya ciri-cirinya Kak Ning ya. Setabe itu dia
ada gerakan dia melingkar, itu karena penyambutan ya, dari sambut. Iya. Kenapa dia nggak ada tepak? Karena setabe itu dia waktu itu menyambut zaman kolonial Belanda itu ya, di dermaga. Jadi dia cuman berdiri, nggak ada gerakan duduk, dia yang aslinya itu ya. Makanya dia pakai gerakan melingkar itu. Melingkar karena di itu. dermaga itu memutar dia, melingkar. Masing-masing punya makna ya. Ya, dan tangannya itu kan seperti gini ya, setabe. Tabe. Oh, setabik ya. Kayak hormat gitu. Karena tentara Belanda tadi kan. Jadi pakai gimana caranya, pakai gerakan tari, jadi di situ dimasukin. Oke, setiap daerah punya tradisi. Nah, Kak Ning, bisa kita kaitkan juga dengan tradisi Sumsel. Ada nggak tuh kait-mengkait antara satu daerah dengan lain? Jadi kita ini kan kalau daerah sejarahnya ya, memang dari karena kita punya kerajaan Sriwijaya. Tertua itu tari tradisi itu ada di Komring. Jadi tari penguton Komring. Iya. Itu kenapa di situ? Ternyata di situ juga ada pusat pemerintahan untuk penyambutan tamu. Kayak pemerintahan kecil-kecil kita tuh dulu. Waktu zaman dulu ya, penjajahan dulu kolonial. Jadi memang mereka punya kayak kalau zaman dulu di daerah tuh pesirahnya gitu ya. Kayak itu yang paling tua ya tari tradisi yang ada di Komring, penguton. Yang kami ketahui, yang kami temuin riset sampai sejauh ini sih penguton itu Komring ya. Yang paling tua. Baik. Nah, kita ke Inot dulu nih. Inot, setiap gerakan itu pasti punya makna ya. Benar gak sih kalau setiap tarian itu? Nah, seorang penari itu memang harus menyatu dengan apa yang dibawakannya. Tidak hanya menari asal-asalan aja. Nah, itu seorang penari itu butuh latihan, butuh konsentrasi. Nah, ini seperti apa nih Kak Inot? Iya. Pertama itu kita harus mengolah tubuh sendiri, Mbak. Terus kalau kita di sanggarnya Nago Besaung ya, itu dikasih materi dulu, Mbak. Materi dulu. Ya, pengenalan Filosofi. Dikasih tahu dulu secara gamblang gitu ya, gambaran. Jadi kalau kan kebanyakan tuh anak kecil kan, setidaknya tahu itu. Iya. Ya, jadi pertama gitu loh, Mbak. Yang kedua itu mereka harus tahu yang namanya cara pembawaan seorang penari. Jadi, karena kita penari itu bukan di sanggar aja. Jadi keseharian juga harus sama. Iya. Keseharian juga harus sama. Iya, jadi cara berdiri, gestur tubuhnya gestur gitu. tubuh, ya. Cara berdiri, cara ngobrol gitu, Mbak ya, cara menyampaikan. Jadi kalau di kebetulan di Sanggar Nago Besaung, Mbak ya, itu kita kasih sebelum menari itu dia harus berkenalan dulu gestur tubuh penari itu gimana gitu. Makanya Mbak kalau kapan-kapan Mbak main ya ke ini ya, iya, boleh. Namanya ke Sanggar. Jadi rata-rata penari kita itu semuanya itu Mbak kayak kita. Kalau berdiri tuh kayak gini. Oh, ada duduknya aturannya kayak gini. Iya, gitu, berdiri. attitude-nya ada. Setelahnya baru kita duduknya. baru kita ajar ke manner lah. Intinya. Gerakan gitu, gerakan Mbak. ya. Ya, tapi dia harus tahu dulu attitude-nya gimana seorang penari, cara ngomongnya, bahkan cara salaman juga ada, Mbak. Salaman juga ada. Seperti Jadi kalau misalnya ada cucu nggak, Ma? belum. Anak ya. Anak ya, cowok. Cowok enggak. Kalau cowok jangan. Kalau cowok sama Pak Iman. Iya, sama Pak aja, Iman ya. Oke, jadi memang harus ada aturannya. Sebenarnya bukan aturan ya. Setiap sanggar itu kan beda-beda. Beda-beda. Karena dia metode. Tidak ada metode salah dan ya. benar. Kita kan nggak ada salah benar. Oke. Semua tidak ada salah benar. Cara ngajar tuh tidak ada salah benar. Metode aja. Iya. Hanya saja kalau di sanggar kita seperti itu. Nggak harus sama ya. Nggak harus sama, karena kan itu tadi Mbak. Setiap sanggar kan beda-beda metodenya. Baik. Jadi tidak ada satu keharusan. Tapi kalau ditanya bagaimana bagusnya kalau di kita itu dikasih filosofisnya dulu, terus gestur tubuh yang bagaimana, terus dikasih tahu seorang penari itu gimana. Nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa, Ibu. Attitude. Tuturnya. Kata juga. Baik. Gitu. Ya, situ ada komunikasinya juga. Komunikasi. Karena penting itu Mbak. Jadi nanti dia nari di luar dia
blak. Iya, jadi nggak mencerminkan ya. Tidak mencerminkan. Suatu saat kan mau jadi duta, nanti kan duta Karena kita di sini budaya. Mbak, Duta kita budaya. punya misi Mbak. Iya. Jadi bukan cuma mengajar, enggak. Di sini kita punya misi menjadikan anak ini, mengembangkan anak ini bagaimana dia itu bisa menjadi seorang penari yang hebat Iya, gitu, baik. seorang seniman yang hebat. Jadi kalau cuma ngajar itu, Iya. jadi kita ada yang namanya penguji mental. Menguji gitu, Mbak. mental ya. Jadi misalnya dia belajar, dia harus menguji mental, dia harus ikut tanding. Nah, kebetulan kita 1 Februari ini Mbak kita ada, tapi bukan di tradisi, Iya. Iya. di line dance, Di line stand. Ah, Oke, di line agak dance. sedikit modern ya. sedikit modern. Sedikit modern. Memang modern. Nah, kita singgung dulu nih modern dengan perkembangan teknologi ya Kak Ning juga Kak Inot. Jangan sampai dengan teknologi maju, masalah tarian tradisi Sumsel ini akan tergerus oleh zaman. Betul. Bagaimana nih Aseti menyikapi ini Kak Ning juga Kak Inot? Saya mungkin Iya, ya. Mbak silakan. Ning dulu. Kalau saya itu tadi melalui sanggar tadi ya, kita membuat tari tradisi ini bagaimana menyenangkan. Iya. Cinta dulu. Jadi dibuat anak-anak- enjoy. Ya, jadi cinta dulu dia kan. Gerakan kalau kamu bisa tari tanggai misalnya nanti kan kamu di sekolah diajak oleh guru suruh menyambut, kan dia kebanggaan juga Iya, sendiri. benar. Kita kalau anak-anak kita nggak bisa kasih dia yang jauh-jauh dulu mikir gitu ya. Padahal ini embannya banyak istilahnya ya, untuk kedepannya tuh lebih banyak lagi. Cuman kita kasih dia yang kira-kira nangkep di dia, oh ya jadi pacuan dia, acuan Betul, dia gitu kan. motivasi dia ya. Ya, ada yang di sekolahnya dia ikut sentar, tapi dia nggak bisa gitu, di sana nggak bisa belajar. Kalau di sekolah kan rata-rata nggak diajarin tuh, karena dia ikut sanggar. Iya. Nanti setelah ikut sanggar dia di sekolah jadi pro, jadi dia bisa ngajarin temen yang lain, itu dia bangga itu biasanya. Jadi Bisa tampil gitu. bisa tampil, Paling jadi, itu oke. dulu kita iniin, jadi suatu kebanggaan dulu, bisa menari itu jadi suatu kebanggaan Iya, gitu. jadi menularkan ke yang muda-muda, Iya. apalagi anak sekolah ya. Iya. Terus sebagai benteng juga Kak Ning ya. Betul. Jadi di budaya ini kita kenapa di bawah Kementerian Kebudayaan? Karena untuk budaya tari tradisi khususnya itu menjaga Iya. ya Nilai-nilai ya. nilai-nilai luhur satu. Jadi anak tuh tidak, memang ada risetnya ya Mbak ya, bukan betul. sekedar ini isapan jempol ini. Kita memberi tari tradisi ke anak-anak itu menjaga attitude itu tadi, kayak Ada efeknya. ada efek. Nah, jadi selain kreativitas otaknya tadi, dia lebih kayak Karakternya. teratur, karakternya lebih halus mungkin ya. Kalau menurut saya lihat itu lebih anaknya jadi bisa diatur. Iya. Ya, jadi mamanya bilang ini kemarin gini-gini, kok sekarang nurut. Nah, ada ada itu. efeknya ya. Ada. Baik, Makanya jadi- orang tua juga dia semangat nganterin anak itu ke sanggar jauh-jauh, Orang masih tuanya diantar. Ya. memang orang tua Ada seneng banget efek. kalau anaknya itu pinter nari ya. Ya, karena ada efeknya, ada hasilnya. Oke. Kalau Inot, gimana nih Inot di perkembangan teknologi ini untuk menjaganya? Menjaga ya Mbak ya. Jangan Iya. sampai tergerus oleh zaman Terus gitu. zaman ya Mbak ya. Kalau saya sih lebih senang memang harus mengembangkan. Oh. Iya, karena kita tidak harus tradisi yang tok bener tuh enggak. Dia Tetap ada di bagaimana kreasi. caranya dia harus mengembangkan. Iya. Jadi di sini makanya di sanggar itu saya suruh mereka itu untuk berpikir. Kamu maunya gimana ini? Iya. Nah, jangan selalu Memilih menerima. juga. Ikut menerima. Nah, itu dia harus dididik Mbak. Betul. Cara berpikir, berkreasi gerakan ini Kreatif. seperti gerakan Inovasi gitu. Inovasi. kalau memang mau menarikan tradisi yang benar-benar original itu ada, tapi harus mengikut ikut perkembangan zaman. Zaman. Karena perkembangan zaman sekarang Mbak udah ini kayak Japin tuh. Iya. Tuh Malaysia kan Japin tuh kan udah modern Mendunia, semua, modern, mendunia. iya. Nah, kita juga harus mengikuti zaman. Bagaimana caranya? Gunakan teknologi. Oke. Benar. Yang positif. Iya benar. Daripada dia konten yang nggak jelas Nggak ya Mbak ya. jelas. Bisa lewat tarian gitu, Iya, bawa jadi nama Sumsel ini ya. kan kita khususnya. suka latihan nih Mbak. Oke. Nah latihan ini kan selalu direkam. Dengan rekaman itu orang-orang akan menelpon kita. Benar. Nah, salah satu Salah satu promosi. promosi. Waduh, waktu kita udah mepet. Iya.
nggak terasa ngobrol-ngobrol ya. Baik, ini ada pesan yang mau disampaikan Kak Ning juga Kak Inot. Mungkin singkat saja pesannya Kak Ning, silahkan nanti Kak Inot berkaitan dengan tema kita telisik tari tradisi Sumsel. Silahkan Kak Ning. Pesannya mungkin singkat padat ya. Iya. Tetap lestarikan budaya kita sendiri karena hanya kita yang punya. Ciri khas suatu daerah gitu. Iya. Oke. Kalau Inot apa pesannya nih Inot? Kalau Inot lebih senang, maaf ya. Iya. Jadi kalau saya jangan malu melestarikan tari. Iya. Jadi perkenalkan tarian ini mendunia agar orang dunia tahu kalau kita ada tarian seperti ini. Oke. Jadi bagaimana cara dunia tahu? Yaitu dengan kita memperkenalkannya. Karena Sumatera Selatan itu kecil. Banyak yang lain, Bali segala macam itu hebat-hebat semua. Bagaimana caranya? Kita perkenalkan. Salah satu yaitu teknologi. Kedua, kita harus berani keluar. Itu ikut event ya Mbak ya. Di situ bisa dilihat. Jadi kalau saya lebih senang mengembangkan. Jadi menjaga betul, melestarikan, tapi satu lagi mengembangkan. Iya, oke, keren banget. Terima kasih ya Kak Ino, luar biasa. Kak Ning, makasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan akan menambah wawasan kita ya, berkaitan dengan tari tradisi Sumatera Selatan, dan kita harapkan tetap dilestarikan dan seperti Ino bilang dikembangkan terus-menerus. Apalagi Aseti ini akan punya program yang luar biasa 2026 ya. Baik, iya. Terima kasih Kak Ning, juga Inot. Insya Allah kita ketemu lagi ya, karena bicara soal tarian gak cukup hanya waktunya sekitar 60 menit, bahkan bisa lebih dari itu. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga Aseti akan meraih apa yang diceritakan di tahun 2026. Baik, terima kasih. Ya, makasih Kak Inot juga Kak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pendengar, karena waktu juga yang memisahkan kita, kami cukupkan sampai di sini obrolan komunitas bersama komunitas Aseti Sumatera Selatan dengan telisik tari tradisi Sumsel bersama Kak Ningci Ali Faisal AMD, Ketua Harian Aseti, dan Kak Inok atau Hajan Dinda Marliana SH, Ketua Umum Aseti Sumsel, juga Kak Iman yang mungkin monitor saat ini. Terima kasih Kak Iman, semoga sehat selalu, seniman tari penasihat Aseti. Terima kasih Oma Ana sudah bergabung, juga pendengar yang lain, dan Kak Sandi tadi terima kasih ya, walaupun udah nggak ada lagi nih, mudah-mudahan selalu sukses semuanya. Saya Nadia bersama rekan Ivan Bintoro pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.